Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aglesi Virginia dengan NIM 1925216222 dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai obat yang bekerja pada kanal ion. Contohnya seperti obat napsa. Apa sih itu napsa? Napsa adalah sejenis narkotika atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari pengguna obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa yang termaksud narkoba atau napsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba atau napsa ini adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan napsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan napsa pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidup atau berteman dengan pecandu napsa. Ada 4 jenis obat yang paling disalahgunakan, yaitu yang pertama halusinogen, seperti ligersid acid dan penisiklidin. Efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam diantaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Dan yang kedua depresan, seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat ini adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran. Dan yang ketiga yaitu stimulan, seperti dextroamphetamine, kokain, metapentamin atau sabu, dan amfetamin. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan ini adalah bertambahnya energi, membuat pengguna menjadi fokus. Dan yang terakhir yaitu opioid, seperti morfin dan heroin, yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit, namun digunakan untuk menciptakan rasa kesenangan. Penyalahgunaan narkoba atau napsa ini umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan napsa yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita penggangguan mental, terdapat pula beberapa faktor yang lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan napsa. Antara lain yaitu memiliki teman yang seorang pecandu napsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi atau seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Ketika penyalahgunaan napsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dapat dirasakan berupa keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Munculnya dorongan kuat yang untuk menggunakan napsa yang bahkan dapat mengaburkan pikiran lain. Seiringnya berjalannya waktu, dosis yang digunakan dapat dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkannya. Tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh napsa yang digunakan. Banyak waktu tersita untuk membeli, menggunakan, hingga memulihkan diri dari efek napsa. Selalu gagal dalam mencoba untuk berhenti menggunakan napsa. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada setiap orang, tergantung keparahan dan jenis napsa atau narkoba yang digunakan. Apabila napsa yang digunakan adalah heroin atau morfin, maka gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebihan, sulit tidur, sering menguap, dan nyeri otot. Setelah suatu hari atau lebih, gejala putus obat dapat memperburuk. Beberapa gejala yang dapat dialaminya yaitu diare, kerap perut, mual, dan muntah. Tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, penglihatan kabur, dan buram. Sedangkan apabila napsa yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa di antaranya yaitu depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu makan meningkat, mengalami mimpi buruk, dan terasa sangat nyata, lambat, dan beraktivitas. Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan napsa yang terus dibiarkan, bahkan dosisnya yang terus meningkat, berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Overdosis ditandai dengan munculnya gejala berupa mual dan muntah, kesulitan bernapas, mengantuk,
dapat terasa dingin, berkeringat atau panas, nyeri pada dada, dan penurunan kesadaran. Diagnosis penyalahgunaan nafsa atau narkoba, terutama jika sudah mencapai fase kecanduan, akan melibatkan psikiater. Diagnosis juga dapat menggunakan serangkaian tes seperti tes urin atau darah. Selain untuk mendeteksi zat yang terkandung di tubuh, tes-tes tersebut juga dapat untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Melepaskan diri dari kecanduan nafsa atau narkoba bukanlah perkara mudah. Pasien harus memantapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Terbuka dengan keluarga, kerabat yang sangat dianjurkan untuk mempermudah proses penanganan yang akan dilakukan. Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan nafsa pada dasarnya dapat berbeda pada setiap orang, tergantung kondisi dan nafsa yang disalahgunakan. Perilaku ini harus segera mendapatkan penanganan, jika tidak dapat membahayakan kesehatan bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Rehabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafsa. Pasien dapat mengajukan rehabilitas pada institusi penerima wajib lapor, yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitas. Di Indonesia, rehabilitas memiliki 3 tahap, yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi adalah tahap di mana dokter memberikan obat tertentu dan bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau yang muncul. Sebelum pasien diberikan obat pereda gejala, dokter terlebih dahulu akan memeriksa kondisi secara menyeluruh. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Pada tahap ini, pasien akan dibantu psikolog atau psikiater berpengalaman. Terapis terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan kondisi guna untuk menentukan tipe terapi yang sesuai. Beberapa tujuan yang dilakukan terapi perilaku kognitif antara lain yaitu untuk mencari cara mengatasi keinginan menggunakan obat di saat kambuh, dan membuat strategi untuk menghindari dan mencegah kambuhnya keinginan menggunakan obat nafsa tersebut. Dan yang terakhir yaitu bina lanjut. Tahap ini memungkinkan pasien ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Pasien bahkan dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap dalam pengawasan terapis. Dukungan dari keluarga atau kerabat sangatlah berpengaruh. Pasien dianjurkan untuk bersikap terbuka kepada mereka dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ingin dikeluhkan. Hal tersebut dapat membantu pasien dalam mempercepat proses pemulihan. Yaitulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai obat nafsa. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada tutur kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.